Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi sama Ibu ya, Ibu Ita Rosita. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita sejarah kebudayaan Islam pada masa perkembangan dan kemunduran dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, yang kita ketahui kemarin kita sudah membahas tentang apa sih dinasti Fatimiyah itu. Nah, kerajaan apa seperti apa ya yang ada di Mesir. Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan dan kemunduran dinasti Fatimiyah itu sendiri. Nah, banyak sudah kita ketahui masa keemasan atau masa kemajuan dinasti Fatimiyah ini berada pada masa pemerintahan atau periode Al-Hakim. Nah, dan memuncak pada masa pemerintahan Al-Aziz. Nah, tercatat ada 6 kemajuan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir itu. Nah, yang pertama yaitu bidang politik dan pemerintahan, yang kedua yaitu keilmuan dan kesusastraan, yang ketiga yaitu pemikiran dan filsafat, yang keempat yaitu ekonomi dan perdagangan, yang kelima yaitu sosial kemasyarakatan, dan yang keenam yaitu pemahaman agama. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang yang poin pertama yaitu bidang politik dan pemerintahan. Nah, sudah kita ketahui bahwa bidang pemerintahan dari yang kemarin-kemarin itu bahwa dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti yang menganut sistem pemerintahannya itu secara turun-temurun. Nah, di sini juga disebutkan bahwa pemerintahan itu seorang pemimpin itu disebut dengan imam. Nah, dinasti Fatimiyah ini memiliki bidang kemajuan pada masa bidang politik ya. Yang pertama yaitu adanya pembangunan atau dibuatnya dewan-dewan pemerintah seperti Dewan Nazar, Dewan Tahqiq atau sekretaris, Dewan ketertiban, nah, seperti itu ya. Nah, inilah memulainya adanya perkembangan pada masa dinasti Fatimiyah itu sendiri. Mereka sudah menganut pola kehidupan, menjalankan pola kehidupan yang baru, seperti itu ya. Yang kedua yaitu ada keilmuan dan kesusastraan. Nah, pada masa ini seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah yaitu Yakub Ibnu Kilis. Nah, Yakub Ibnu Kilis ini berhasil membangun akademi-akademi ya. Nah, beliau rela menghabiskan ribuan dinar hanya untuk membangun akademi-akademi, di mana beliau ini ingin memajukan dalam pemahaman serta pendidikan yang ada pada saat itu ya. Nah, pada masanya beliau juga berhasil membesarkan seorang ahli fisika yaitu yang bernama Muhammad Al-Tamimi ya. Nah, pada masa itu juga adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti adanya paling fundamental yaitu adanya pembangunan yang pembangunan tempat pembelajaran ya, atau yang disebut dengan Darul Hikam atau Darul Ilmi. Nah, pada Darul Hikam atau Darul Ilmi ini didirikan oleh Al-Hakim pada maksud Ibu didirikan oleh Al-Hikam pada tahun 1005 Masehi. Nah, pada masa ini di mana perkembangan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan itu sangat tinggi ya, diadakannya atau didirikannya yang namanya Darul Ilmi. Nah, didirikan oleh Al-Hikam pada tahun 1005 Masehi seperti itu. Yang ketiga yaitu pemikiran dan filsafat. Nah, dalam menyebarkan
kesyiahannya dinasti Fatimiyah ini banyak menggunakan filsafat Yunani. Nah, mereka mengambil pendapat-pendapat dari filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato dan sebagainya, dan mereka kembangkan kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, pada masa itu juga munculnya tokoh filsuf, yaitu seperti Abu Hakim Ar-Razi, Abu Abdullah An-Nasafi, Abu Yaqub As-Sajazi, Abu Hanifah An-Nu'man dan Hamidin Al-Kirmani, ya, seperti itu. Berarti di dalam pada masa bidang ini adanya atau lahirnya tokoh-tokoh filsuf yang sangat berkembang pesat pada masa dinasti Fatimiyah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, tercatat pada masa dinasti Fatimiyah ini ada 20.000 tokoh yang berkembang dan yang berada di Kairo saat itu. Nah, mereka ini menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan dan ekonomi pada masa dinasti Fatimiyah ini melonjak drastis atau memuncak atau sangat mengalami kemakmuran, ya, dalam bidang ekonomi itu sendiri. Nah, itu di situ juga dijelaskan bahwa tercatat 20.000 tokoh itu yang menjual berbagai produk dari seluruh dunia. Nah, berarti di sini adanya dinasti Fatimiyah ini menjalin hubungan baik antara orang lain, gitu ya, dan antara kerajaan atau tokoh-tokoh atau pedagang luar yang dari seluruh dunia itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu sosial kemasyarakatan. Nah, pada masa itu dinasti Fatimiyah ini kan menganut sekte Ismailiyah, gitu kan, sekte Syiah Ismailiyah. Nah, pada saat itu juga di dalam lingkungan kerajaan dinasti Fatimiyah juga ada orang yang menganut agama, yaitu agama Kristen Kipti. Nah, di sini juga mereka tidak adanya perkelahian, mereka itu saling berdamai dan sebagainya. Nah, yang keenam yaitu pemahaman agama. Ya, kita ketahui bahwa sekte dinasti Fatimiyah ini merupakan penganut ideologi Syiah, sekte Ismailiyah. Nah, pada saat itu penduduk masyarakat di sekitaran itu diberi kebebasan secara luas-luasnya dalam menganut agama masing-masing yang mereka yakini. Nah, mereka juga tidak memaksa untuk masyarakat itu mengikuti ideologinya, yaitu Syiah Ismailiyah itu sendiri. Nah, berarti di sini tuh mereka tuh mencari dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kemajuan pada masa dinasti Fatimiyah. Nah, kita saat ini akan membahas apa saja yang mengalami kemunduran kerajaan dinasti Fatimiyah di Mesir itu sendiri. Nah, pada masa kemunduran dinasti Fatimiyah ini berawal daripada pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Nah, beliau ditunjuk sebagai pemimpin pada masa kerajaan dinasti Fatimiyah itu saat beliau berusia 11 tahun, ya, berarti masih kecil, ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, disinilah awal mulanya kehancuran atau kemunduran dinasti Fatimiyah itu sendiri. Al-Hakim ini memerintah sangat kejam, ya,
sangat kejam. Beliau tidak segan-segan membunuh wazirnya saat itu ya, membunuh wazirnya, dan tidak segan-segan menghancurkan gereja, dan juga ada tercatat menghancurkan gereja yang di dalamnya itu ada kuburan suci umat Kristen. Nah, inilah inilah faktor yang mengalami adanya perang salib antara kerajaan dinasti Fatimiyah sama orang Kristen saat itu, karena mereka tidak senang pada masa pemerintahan Al-Hakim ini berbuat semena-menanya seperti itu ya. Nah, selain perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Al-Hakim, pemerintahan Al-Hakim ini juga ada faktor-faktor lain yang membuat kehancuran kerajaan dinasti Fatimiyah itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu konflik internal antar para elit yang cukup dahsyat ya dan berkepanjangan. Nah, maksudnya yaitu pada masa itu dinasti Fatimiyah itu pasti memiliki orang-orang atau yang ingin berkuasa ya, orang-orang yang ingin berkuasa pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah. Nah, ini tuh merupakan faktor internal, faktor dalam yang membuat adanya perebutan kekuasaan. Nah, berarti ini tuh orang-orang itu sangat ingin menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah. Nah, seperti adanya dorongan bangsa Normandia, Bahu Soljuk dan dari Turki dan Bani Hilal. Nah, yang menguasai sedikit wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai perkembangan dan kehancuran dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.